Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 2514020123 akan menjelaskan materi tentang pengertian makhorijul huruf, macam-macam makhorijul huruf, dan kesalahan makhraj pada pembacaan surah Al-Fatihah sebagai tugas UAS mata kuliah Tahsin Al-Quran. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu makhorijul huruf? Makhorijul huruf adalah istilah dalam ilmu tajwid yang berarti tempat keluarnya huruf, yaitu tempat spesifik dalam rongga mulut, hidung, tenggorokan yang mana huruf bahasa Arab terbentuk saat diucapkan. Setiap huruf Arab memiliki makhraj yang sangat unik, dan keakuratan dalam menentukan makhraj sangat penting untuk membaca Al-Quran dengan benar, agar bunyi tidak bercampur dan maknanya tetap tepat. Secara umum, makhorijul huruf terbagi menjadi 17. Dan di sini saya akan menjelaskan macam-macam makhorijul huruf beserta contoh-contohnya. Baiklah, yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf adalah rongga mulut, yaitu tempat keluarnya huruf-huruf mad. Apa saja huruf-huruf mad? Yang pertama ada alif, yang kedua ada waw, dan yang ketiga ada ya. Bagaimana cara pengucapannya? Huruf-huruf ini keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan dengan cara memanjangkan suara. Contohnya, kola, kanu, fi. Nah, caranya dengan cara memanjangkan suara. Suara huruf al-jauf harus terus-menerus dan tanpa gangguan apapun, karena ia berasal dari ruang kosong dan tidak ada sentuhan apapun. Yang kedua yaitu al-halq. Al-halq adalah tenggorokan bagian dalam. Huruf-huruf yang keluar dari al-halq adalah ha dan kho. Contoh pengucapannya yaitu ha dengan cara merasakan getaran di dalam tenggorokan, ha, atau biasa kita sebut dengan ha pedas. Sedangkan kho dengan cara mengambil sedikit udara melalui tenggorokan, kho, kho. Selanjutnya ada alisan. Alisan yang pertama ada pangkal lidah bagian belakang, yaitu tempat keluarnya huruf qaf. Bagaimana cara pengucapannya? Cara pengucapannya dengan pangkal lidah bagian belakang menempel pada langit-langit mulut, seperti ko, ko. Yang kedua ada pangkal lidah bagian tengah. Huruf yang keluar dari pangkal lidah bagian tengah adalah huruf ka, yaitu pengucapannya dengan cara pangkal lidah bagian tengah ini menempel pada langit-langit mulut, seperti ka, ka. Yang ketiga ada tengah lidah. Tengah lidah ini huruf-huruf yang keluar dari tengah lidah yaitu ja, sha, dan ya. Bagaimana cara pengucapannya? Yaitu dengan tengah lidah menempel pada langit-langit mulut, seperti ja, ya, sha. Dalam huruf ja itu tidak disertai dengan adanya nafas, seperti ja, ja, sha, sha, ya, ya. Yang keempat ada sisi lidah. Huruf-huruf yang keluar dari sisi lidah yaitu bo. Bagaimana cara pengucapan huruf bo? Dengan cara sisi lidah ditekan lebih kuat ke atas langit-langit mulut, seperti bo, bo. Kelima ada ujung lidah. Apa saja huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah? Yang pertama ada huruf lam. Bagaimana cara pengucapan huruf lam? Dengan cara ujung lidah sedikit menekan pada langit-langit mulut, seperti la, la. Huruf selanjutnya yaitu huruf ro. Bagaimana pengucapan huruf ro? Pengucapan huruf ro dengan ujung lidah menyentuh gigi depan atas tanpa menempel terlalu kuat, seperti wo, wo, wo. Huruf selanjutnya yaitu za dan ta, dengan cara ujung lidah digigit sedikit, ta, za. Huruf selanjutnya yaitu
so, sa, dan za. Dan yang keempat adalah asyafatain atau bibir. Bagian bibir bawah yaitu tempat keluarnya huruf fa. Bagaimana cara pengucapan huruf fa? Yaitu dengan cara menggigit bibir bagian bawah. Fa, fa. Selanjutnya yaitu keluar di antara dua bibir. Huruf yang pertama ada wa, yang kedua ada ba, dan yang ketiga ada ma atau mim. Bagaimana cara pengucapannya? Yaitu dengan membuka dua bibir secara bersamaan seperti wa, ba, dan ma. Dan yang terakhir adalah al-khayshum, yaitu rongga hidung, tempat keluarnya huruf dengung atau gunnah pada nun atau mim saat idgham, iqlab maupun ikhfa. Cara pengucapannya yaitu dengan adanya dengung di bagian hidung. Contoh, innama, innama, atau amma, amma. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas apa saja sih kesalahan makhraj yang sering terjadi dalam surah Al-Fatihah. Yuk, simak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, bukan alhamdu. Karena di sini hak yang kita pakai adalah hak yang mana makhrajnya terletak di tenggorokan dalam. Ha, atau biasa kita sebut dengan ha pedas. Alhamdu, bukan alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ra dibaca tebal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, bukan Rabbil Alamin, tetapi Rabbil Alamin. Kita lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim, tetapi Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Hak pedas, bukan hak besar. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, bukan Maliki yaumiddin, tetapi Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan seperti itu. Karena ya bertasdid, lalu maka hamzah yang pertama dimasukkan kepada ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas siratal mustaqim, tapi ihdinas siratal mustaqim, karena makhraj ha berada di tenggorokan atas. Ihdinas siratal mustaqim. Siro bukan siro, karena di sini huruf shad, yang mana makhraj huruf shad terletak di sisi lidah. Ihdinas siratal mustaqim. Qim bukan kim, karena makhraj huruf qa berada di
pangkal lidah bagian belakang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, bukan siratal ladzina an'amta alaihim, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta alaihim. An menggunakan huruf hamzah dan am menggunakan huruf ain. An'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, bukan ghairil maghdub. Go sukun bukan dipantulkan, melainkan di bawah, seperti ghairil maghdubi alaihim, atau kita adakan go yang sukun, kita adakan, bukan malah dipantulkan. Ghairil maghdub, seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Nah, di sini kita sering menemukan kesalahan di bagian do. Ada yang sengaja memanjangkan do seperti waladdallin. Padahal di sini do hanya berharokat 6, tidak perlu dipanjangkan sepanjang-panjangnya. Dan setelah do terdapat lam yang berharokat tasydid. Nah, maka do ini dimasukkan ke dalam lam. Waladdallin. Nah, seperti itu yang benar, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya rasa masih banyak kekurangan dalam pelafalan makhraj yang benar dari saya. Itu menjadi koreksi bagi diri saya sendiri. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.